Oke, halo penonton pendengar, kembali lagi bersama dengan aku di podcast BAB ya, Bincang Anti Baper di episode yang kelima. Sebenarnya ini maksudnya episode ke-6 ya, Kak Sima, tapi kemarin tuh aku ngeluarin episode darurat yang memang ada urgensinya gitu kan, penting juga untuk mungkin disuarakan, diperdengarkan kepada para penonton pendengar, khususnya angkatan 18 ya yang ingin KKN. Itu episode darurat, tapi kita nggak masukkan ke episode. Nah, sekarang di episode yang kelima ini kita kedatangan tamu yang mungkin spesial ya gitu ya, yang mungkin aku lihat secara pribadi itu orang yang different daripada teman-teman perempuan aku lainnya gitu kan. Teman-teman cewekku lainnya gitu kan. Jadi makasih banget buat Kak Sima nih mau relain waktunya ya, menyisikan waktunya untuk kita bisa ngobrol, kita bisa sharing-sharing bareng terkait dengan topik kita yang kita bawakan adalah feminisme dan tantangannya dalam kehidupan sosial, politik, dan agama. Nanti mungkin Kak Sima lebih banyak ngobrol karena aku juga masih awam terkait dengan gerakan ide daripada teman-teman perempuan terkait dengan dan tantangannya dalam kehidupan sosial, politik, dan agamanya masing-masing. Mungkin Kak Sima bisa say hi dulu. Oke, halo teman-teman Nyamike. Aku makasih juga sih udah diundang. Aku juga tadi sebenarnya nggak banyak tahu sih, cuma mungkin nanti ya bareng-bareng aja deh ya belajar. Oke, yes. Oke, saya lagi thank you buat Sima. Aku sambil minum ya, Sim. Jadi Sima juga kebetulan teman kuliahku. Jadi yang di podcast ini mayoritas teman-teman kuliah satu kelas di 18. Jadi aku pengen mengeksplor sebenarnya menurut kalian itu pandangan terkait isu tertentu seperti apa gitu. Nah, kebetulan Kak Sima mendapat mungkin ya aku panggilnya ya. Kak Sima mendapat isu tentang hal ini yang mungkin memang sudah banyak diperbincangkan ya, Sim ya. Udah banyak diperbincangkan, udah banyak muncul di diskursus tertentu dalam organisasi ataupun dalam pergerakan di mahasiswa, di masyarakat, bahkan di tingkat elit politik. Banyak juga gerakan-gerakan feminis seperti ini gitu. Oke, mungkin kalau untuk bercerita seperti itu aku mungkin lebih bertanya ke general dulu terkait Sima sebagai seorang perempuan. Aku menyebutnya apa nih? Perempuan, wanita, cewek. Itu menurut Kak Sima sendiri dari 3 kosakata itu, cewek, perempuan, wanita, sebenarnya perempuan sih. Ya sama nggak sih, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan kamu kalau kamu disebut cewek, kamu disebut wanita, kamu disebut perempuan gitu. Mungkin dari situ dulu udah kita mulai. Oke, pertanyaan pembukanya cukup menarik menurut aku ya. Untuk kira-kira perempuan atau wanita atau cewek gitu ya sebenarnya dipanggilnya, menurut aku sih karena itu kan apa ya, sebutan aja sih. Kalau dari aku pribadi aku tidak ada masalah satupun, dan mau perempuan, mau cewek, mau wanita itu menurut aku konotasinya dan artinya sama aja sih. Yes, betul. Mengidentifikasikan secara seks gitu ya, secara identifikasi biologis bahwa kamu ini seorang perempuan, ya bisa disebut sebagai wanita, bisa disebut sebagai cewek gitu ya. Oke, thank you Sim buat jawabannya. And then banyak kasus ya di negara kita, di luar negara kita juga banyak atau mungkin dekat kita juga banyak, dimana cewek-cewek ini atau mungkin perempuan-perempuan ini yang akhirnya punya kesadaran kesadaran kolektif maupun kesadaran dirinya masing-masing terkait bahwa patriarki atau kecenderungan pria memimpin gitu ya, itu harus bukan digagalkan, bukan dipatahkan, tapi harus diseimbangkan gitu, antara perempuan dan laki-laki itu disetarakan gitu kan, antara patriarki dengan matriarki ya kalau perempuan ya. Antara patriarki dan matriarki itu harus seimbang gitu kan. Nah, yang mungkin banyak persoalan dan mungkin jadi pertanyaanku itu, apakah sampai segitunya kah perempuan merasa bahwa dia itu dizolimi seperti itu? Mungkin itu dulu Kak Sim. Ya. Oke, menarik pertanyaannya. Benar sih ada patriarki dan matriarki, karena dari segi politik kan selalu ada 2 koin ya.
Nah, di sini pertanyaannya apakah perempuan itu dalam tanda kutip seterusik itu gitu ya Yes. dengan apa namanya sistem yang sudah ada saat ini. Hmm. Kalau dari aku pribadi, aku tuh memang berangkat belajar feminisme ini karena keterusikan aku justru karena itu gitu. Karena aku tuh tinggal di lingkungan yang sekarang tuh beda dengan lingkungan yang saat aku SD dulu. Jadi aku sampai SD terus dari SMP tuh aku pindah. Nah, di lingkungan yang dulu aku tidak menemukan keterusikan atau entah aku masih kecil juga jadi nggak ngerti gitu ya. Di lingkungan yang sekarang tuh aku melihat perempuan-perempuan yang bahkan dia tuh cuma sampai SMP gitu dan SMA-nya dia MBA terus nikah, dan ketika aku bisa kuliah mereka aku potong sampai situ. Mungkin MBA ini bagi teman-teman sebagian nggak tahu nih, mungkin bisa disebutkan MBA itu apa sih, Sim gitu. Oke, ya. MBA itu merit by accident gitu ya. Jadi dalam tanda kutip mungkin kecelakaan lah gitu ya. Itu jadi mereka akhirnya ya memutuskan untuk menikah gitu, dan ketika aku berjalan kuliah sekarang gitu, mereka sudah bercerai dengan suaminya dan anaknya akhirnya menjadi tanggungan orang tuanya gitu. Jadi intinya apa ya, si anak nggak punya sosok gitu. Terus ada lagi aku berangkat dari apa namanya, waktu itu ada di lingkungan aku gitu, deket banget sama aku, ada anak main petak umpet. Di situ anak kelas 5 SD, dia dicabulin, dia ngumpetnya jauh gitu, terus memang nyata itu dia dimasukin ke ruangan sama cowok anak SMK gitulah, memang lagi apa namanya puber-pubernya gitu ya. Akhirnya itu dicabulin lah gitu. Aku mulai dari situ kayak loh gitu, di lingkungan aku tuh sebegininya gitu. Mungkin dulu aku tidak merasa ada kesenjangan itu. Dulu aku merasa ya udah hidupku aman-aman aja gitu kan. Nah, tapi aku melihat itu kayaknya apa sih yang bisa aku perbuat gitu dengan privilege ya dalam tanda kutip ya. Aku punya akses untuk dapat pendidikan yang mungkin nggak semua teman-teman aku punya gitu. Aku bisa dapat informasi, aku bisa berbuat apa nih gitu kan. Nah, seterusik apa? Karena menurut aku gitu, ketika kita tidak merasa kita tidak tertindas, itu bukan berarti orang lain kan nggak merasa juga gitu. Sebenarnya kalau aku mulai cari tuh di situ gitu, kira-kira pergerakan yang ada gitu, apa sih yang bisa aku lakuin gitu, khususnya di Indonesia dulu gitu kan. Aku mulai cari apakah perempuan itu serendah itu gitu, dianggap di society gitu. Setelah dinikahin, udah ditinggalin gitu. Kemudian ya itu dicabulin segala macem. Apa yang bisa aku perbuat itu secara konkret? Aku mulai belajar dari situ kan. Karena aku melihat tuh gitu, ternyata memang ada nih sebuah gerakan yang dari dulu gitu, dari zaman abad ke-18, 17, 18. Betul, ya. Ada gerakan feminisme ini gitu. Jadi aku tuh apa ya, belajar keterusikan atau enggak tuh aku mulai cari akarnya tuh dari mana sih gitu kira-kira. Jadi menurut aku ya feminisme ini dijadikan sebagai apa ya, kayak aku menggali informasi-informasi gitu untuk aku connecting si the dots-nya ini gitu. Pengetahuan-pengetahuan yang aku udah dapat, aku apa namanya, aku rangkai. Ketika itu aku kira-kira aku bisa berbuat apa gitu, dan aku rasa aku bisa berbuat, oh ternyata memang di Indonesia sendiri gitu yang belum ada itu memang kebijakannya gitu kan. Mungkin kalau perempuan yang berpartisipasi di publik udah lumayan banyak gitu kan. Maksudnya apa yang mungkin keterusik itu kan dalam tanda kutip, ketika perempuan kan udah ada di ruang publik gitu. Ya betul, memang sekarang memang sudah alhamdulillah gitu ya, sudah maju gitu, udah naik tingkat gitu. Terus sekarang pergerakannya melawan apa gitu? Menurut aku apa yang bisa aku berbuat, keterusikannya itu di situ gitu. Kita harus tetap gitu secara apa ya, masif gitu mengkampanyekan gitu. Ayo dong adain kebijakan, dalam hal kebijakan gitu, dalam konteks kekerasan seksual, karena yang belum ada kan menurut aku di Indonesia itu sih Mike. Oke, thank you ya penjelasan yang panjang dari Sima. Tadi satu poin yang aku mungkin juga apa ya, tersanjung-sanjung, yaitu kesadaran kolektif, kesadaran pribadi dari diri seorang Sima, di mana dia melihat suatu problematika yang ada di sekitarnya gitu ya, meskipun at least dia memang sendiri tidak merasakan, at least dia memang sendiri tidak mengalami hal itu, tapi dengan dia melihat, dengan dia mendengar itu kan ya, sebagai seorang punya naluri keibuan gitu kan, naluri seorang feminin ya. Kita bukan feminim tapi feminin ya, yang benar feminin teman-teman, bukan pakai M tapi pakai N. Dia bergerak gitu kan ya, dengan pergerakan yang ada yang sekarang ini disebut dengan feminisme atau feminisme itu kan. Kalau pada abad-abad awal, abad pertengahan 18 itu kan mungkin teman-teman feminin itu bergerak dalam rangka untuk melepaskan diri dari cengkraman gereja gitu ya, yang dimana pada saat itu mungkin gereja kurang mengakui atau mungkin mendiskriminasi peran-peran atau dari perempuan ini gitu kan. Jadi memang mereka ini bergerak secara kolektif bersama-sama dari Eropa untuk terlepas dari kekangan gereja ini, gereja Katolik terutama. Nah itu mungkin
awal mula ya mungkin Kak Shima ini terjun ke dunia seperti ini gitu kan, ke dunia feminisme, berjuang bersama-sama dengan teman-temannya gitu. Oke, mungkin next question yang mungkin kita lebih ke hal yang sensitif ya. Mungkin kalau aku ini podcast yang paling serius ya. Karena aku takut kurang begitu mengetahui ya. Kalau aku kurang begitu mengetahui terkait dengan feminisme ini gitu kan. Yang aku tahu memang benar tadi Shima juga sempat menyinggung sedikit terkait dengan kepemimpinan publik di Indonesia khususnya ya. Sudah banyak lah ya kita lihat perempuan-perempuan yang menjadi seorang pemimpin gitu kan ya. At least itu menjadi salah satu bukti konkret ya, gerakan feminisme ini ternyata kuat juga ya, berpengaruh, berefek pada kehidupan politik terutama ya. Nah, kita udah sampai di poin yang kedua ya, padahal kita ke poin ke-1 dulu gitu kan, kehidupan sosial, dimana banyak stereotip ini. Menurut Ciman pertanyaannya gini nih, banyak stereotip masyarakat atau stigma dari masyarakat bahwa seorang perempuan ini memang pada dasarnya ya lemah gitu kan, pada dasarnya, mohon maaf ya sebelumnya, pada dasarnya memang hanya di rumah saja gitu kan, mengurus keluarganya, mengurus rumah tangganya. Ini khususnya terjadi di wilayah masyarakat yang mungkin konservatif ya, masyarakat yang masih hidup di pedesaan perkampungan gitu kan ya, yang memang berpikirannya masih konservatif gitu kan. Nah, itu menurut Shima sendiri gimana nih? Ada stereotip seperti itu? Apakah kan itu bukan kekerasan verbal yang tadi Shima lihat ya, pelecehan kemudian yang masuk ke ruangan tadi itu kan bukan masuk ke pelecehan yang secara verbal, tapi kan itu sebuah pelecehan atau stigma stereotip masyarakat kepada kalian gitu kan ya. Nah, itu menurut Shima sendiri gimana nih? Oke. Ketika stigma dari perempuan itu memang lemah gitu, terlepas dari kekerasan yang memang terjadi di diri dia pun, itu berarti maksudnya itu konteksnya ke aku banget gitu ya. Aku kan tidak maksudnya dalam konteks aku bukan penyitas emang kekerasan seksual, atau aku belum pernah, atau jangan sampai merasa ya kan ya gitulah intinya. Terus kenapa gitu tetap harus berjuang juga kan, padahal dalam tanda kutip terkenal perempuan itu lemah. Nah, menurut aku di sini gitu, ini tuh sistem sebenarnya yang yang membangun gitu image perempuan itu lemah. Padahal sebenarnya kan di patriarki itu sebenarnya laki-laki pun dirugikan gitu kan. Di sini kan konteksnya perempuan lemah, oh berarti laki-laki harus kuat nih gitu. Perempuan tuh nangis, oh laki-laki tuh nggak boleh nangis tuh perempuan, nangis tuh cemen kan gitu. Jadi sebenarnya ini sistem sosial yang memang membangun perempuan itu lemah, perempuan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, justru gerakan ini itu ada untuk menyadarkan gitu, untuk merubah sih menurut aku itu mungkin berapa tahun lagi gitu ya, untuk menyadarkan nih gitu bahwa ya hal-hal seperti itu yang lagi kita usahakan gitu. Kita lagi berusaha nih buat melepas stigma enggak kok perempuan bisa kok kuat gitu, enggak kok perempuan tuh bisa juga gitu, dan laki-laki pun boleh sedih gitu, laki-laki pun boleh lemah gitu. Ini tuh bukan dalam kutip gender kalau menurut aku kayak gitu sih, Mike. Iya, berarti ada perempuan yang maskulin juga ada, tapi ada pria yang feminin juga ada gitu ya. Artinya kan keduanya atau mereka ini nggak salah kalau mereka memiliki sifat atau karakteristik lawan jenisnya gitu kan ya, selama at least itu tidak tidak mencederai atau mungkin melukai satu sama lain, ya mungkin kita patut dukung gitu ya. Oke, tadi juga sudah disinggung ke politik ya, terutama kepemimpinan publik. Yang menarik di sini mungkin ada hubungannya dengan konteks agama gitu kan. Dalam beberapa agama mungkin aku sebut aja ya Shima ya, mungkin dari agama Shima juga, bahwa memang banyak lah yang aku dengar kalau emang perempuan itu nggak boleh ya, mungkin sifatnya nggak boleh, nggak cocok atau apa, mungkin nanti Shima bisa menjelaskan, menjadi seorang pemimpin publik gitu kan. Pemimpin publik ya artinya menjadi seorang khalifah gitu ya kan. Nah, itu menurut Shima sendiri, sepanjang Shima membaca narasi-narasi itu tuh bener atau enggak sih Shima gitu? Mungkin Shima yang tahu aja gitu, yang setahu Shima. Oke, untuk bagaimana perempuan itu menjadi pemimpin atau ya pemimpin gitu kan di ruang publik ya. Yes. Kalau kayak gini aku tahu kepleset, jadi aku pelan-pelan nih jawabnya. Yes. Pelan-pelan ya. Sebenarnya benar sih, kayak dianggapnya kan feminisme itu dari barat dan gak cocok dengan keislaman gitu ya.
kita tuh melawan, perempuan tuh melawan gitu, feminisme itu melawan Tuhan. Nah ini adalah menurut aku miskonsepsinya juga gitu. Sebenarnya pun gitu di Islam sendiri itu kan memang sebelumnya sudah sangat memuliakan perempuan gitu kan, betul. sudah sangat meninggikan perempuan. Nah maksudnya sebelum dulu gitu ya, sebelum di agamaku gitu kan, sebelum Rasulullah hadir itu tuh perempuan itu kan anak perempuan harus dibunuh, anak perempuan harus dikubur hidup-hidup gitu. Nah Islam ini kan hadir juga gitu untuk memuliakan perempuan gitu kan. Untuk apa ya, perempuan ini punya derajat gitu kan, meninggikan derajat perempuan. Nah di sini maksudnya kan feminisme itu menurut aku banyak layernya gitu, sectionnya banyak, spektrumnya itu banyak, ada liberal, ada sekuler, ada radikal gitu ya, ada yang ekofeminisme yang sekarang gitu kan. Jadi menurut aku yang saat ini aku jalankan kan, kita ketika kita menerima isme itu kita tidak 100% bisa dan harus agree gitu, nggak 100% kita harus menangkap semuanya gitu kan. Di sini kita punya boundaries masing-masing gitu untuk ideologi masuk ke diri kita. Nah saat itu aku pun bertanya gitu ke bapak aku gitu kan, karena kebetulan aku tuh selalu apa ya, untuk hal-hal yang seperti ini aku selalu bertanya ke bapakku untuk referensi gitu. Nah alhamdulillah bapakku bisa menjawabnya gitu. Terus aku selalu bertanya, maksudnya kira-kira memang aku salah ya gitu mempelajari ini gitu, apakah si feminisme ini berbanding terbalik dengan Islam. Bapakku selalu ngomong gitu, sebenarnya Islam itu kan ya sama gitu, meninggikan derajat perempuan yang tadi. Nah makanya gitu kan, karena lagi-lagi Indonesia itu kan bukan negara Islam gitu, memang masyarakatnya memang mayoritas Muslim, cuma untuk pendekatan yang seperti Islam itu kan nggak bisa juga gitu kan. Kita punya nilai-nilai toleransi yang harus kita suara motor yang harus kita jaga gitu kan. Jadi ini tuh sebenarnya bukan untuk memerangi Islam, bukan gitu. Aku pribadi di sini mengambil ilmu-ilmu dari feminisme itu untuk aku terapkan yang aku sejalan dengan agama aku. Jadi jangan ditabrakkan gitu ya, jangan perdebatkan gitu ya mungkin ya. Benar. Karena memang yang jelas tadi Sima premis awalnya emang udah bilang bahwa agama itu memang pada dasarnya mendidikan atau meninggikan atau mengangkat harkat martabat perempuan gitu kan ya. Memang dalam konteks-konteks tertentu, mungkin dalam ayat-ayat atau mungkin dalam surat-surat tertentu ya, mungkin kalau diakui dalam pasal-pasal tertentu atau dalam kitab tertentu, memang dalam beberapa konteks memang ada beberapa narasi yang memang dikatakan memang seperti itu ya, bahwa perempuan gak cocok lah jadi pemimpin gitu kan, laki-laki lah yang menjadi kawamum gitu kan ya, kawamun ya kalau salah ya, sebagai pemimpin gitu kan. Tapi kan kita juga harus pahami juga konteksnya ya, konteks pada zaman itu apakah bisa diterapkan pada zaman sekarang gitu kan ya. Karena kan nggak mungkin dong Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa ini justru hanya Adam yang berkuasa atas Hawa gitu kan, nggak juga gitu kan ya. Kalau gitu ya ngapain gitu kan Tuhan menciptakan mereka gitu kan. Dan mungkin aku nambahin sedikit nih Mike. Silakan. Tadi kan mungkin maksudnya apakah menjadi pemimpin, apakah perempuan ini harus selalu berada di kepemimpinan yang paling atas gitu? Enggak juga gitu. Aku pun menyadari gitu bahwa memang di dalam sholat gitu, di dalam ibadah wajib kita ya memang laki-laki yang menjadi makmum. Ketika feminisme ini masuk ke dalam cewek ini harus jadi imam, ya enggak gitu. Enggak ada juga yang menyatakan bahwa di dalam semua aspek gitu perempuan itu menjadi pemimpin, enggak. Jadi untuk maksudnya kita bisa lah gitu, karena isme ini dibuat manusia gitu kan. Jadi kita pintar-pintar aja untuk menyerap apa-apa yang memang harus kita terapkan dan sejalan gitu, kalau bisa sejalan dengan nilai agama kita gitu, karena kita hidup ya punya prinsip yang ada di Al-Quran gitu kan ya. Jadi semuanya juga harus dijalankan sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Kita sebagai manusia ya, dengan isme tadi yang kita muncul sendiri dari pikiran kita ya, kita harus pikir panjang terkait apa yang mungkin harus kita lakukan dengan isme yang kita pegang selama ini gitu ya. Jangan dibenturkan, jangan diperdebatkan, atau mungkin jangan salah tempatkan gitu ya. Nanti yang mungkin jadi dari beberapa orang memang salah menerapkan hal itu, terutama dalam kancah perpolitikan di Indonesia gitu ya. Sebagaimana kita tahu dulu kan ya, waktu zaman masa pasca reformasi ya, itu kan ada Bu Mega mau mengajukan gitu kan, tapi memang ada gerakan-gerakan poros tengah yang akhirnya nanti mendukung Gus Dur, karena memang Gus Dur representasi Islam nasionalis, di mana Bu Mega kan nasionalis ya kan, dia Soekarnois gitu kan, dia megang terah Soekarno, tapi memang karena gender ya, kita bicara gendernya beliau adalah seorang perempuan, jadi memang
Mungkin aku penuh bilang perdebatan. iya, mungkin aku bisa bilang dia itu mungkin ya dikalahkan oleh narasi-narasi itu tadi itu ya, narasi-narasi perempuan nggak boleh jadi pemimpin seperti itu ya. Jadi yang aku baca sepanjang aku baca di sejarah-sejarah gitu kan. Oke, mungkin itu udah 20 menit ya kita ngobrol panjang gini. Sebenarnya emang Nggak kerasa ya? Mungkin dari Sima sendiri ada yang itu nggak perlu diterangkan lagi nggak ke teman-teman gitu kan, terutama dalam soal ini sosial politik agama ini, apa kita harus bagaimana sih kita melihat feminisme gitu kan. Jadi jangan sampai melihat feminisme ini sebagai gerakan ngawur gitu kan, gerakan yang malah laki-laki ini merasa disaingi gitu kan. Jangan sampai kan seperti itu kan, itu udah mungkin terlalu jauh gitu. Itu mungkin dari Sima sendiri gimana? Oke, mungkin aku nitip pesan kayak gini kali buat teman-teman semua yang dengerin, karena sebuah gagasan ini udah diserap oleh banyak orang gitu, karena ini makin naik. Jadi ketika kita menerima sebuah informasi di zaman yang seperti ini, kita harus cari literaturnya gitu. Kuncinya adalah itu, kita jangan sampai jadi orang yang tahu feminisme tuh bisanya cuma marah-marah di Twitter gitu. Feminisme tuh bisanya cuma marahin laki-laki. Kita lihat gitu sejarah itu dari mana, kita tarik ulur lagi gitu. Coba di Indonesia, apakah feminisme itu jauh dari nilai Indonesia? Enggak gitu. Jadi menurut aku gini loh, kamu tidak setuju sama feminisme pun aku nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Tapi kamu sadar nggak gitu bahwa keberadaan kita di ruang publik saat ini itu tuh benefit dari feminisme gitu loh, secara tidak sadar gitu kalian gitu kan. Kalau kalian nggak setuju ya menurut aku ya nggak apa-apa juga sih gitu. Yang penting kalian tuh jangan mencederai pergerakan kita gitu, karena kita pun tidak mencederai pergerakan kalian kan gitu. Iya betul. Maksudnya kita berjalan masing-masing gitu. Ini nih sering itu di sini ketika kemarin ada misalnya aku kan menarasikan, aku menggagas untuk ayo RUU PKS disahkan gitu. Ketika memang ada poin-poin yang tidak setuju gitu kan. Ketika ada poin-poin yang tidak setuju, silahkan ayo dari sisi yang kontra, silahkan. Aku tuh datang ke beberapa diskusi yang kontra gitu. Tapi itu mereka tidak menerima dari kita gitu. Sedangkan waktu itu aku memang mempertanyakan, harus itu pertanyaannya menurut aku seperti ini, jangan kan harusnya bertanya kenapa sih perempuan ditindas gitu, kenapa sih perempuan tersakiti, yang tadi pertanyaan Mike, bukan munculkan negasi bahwa enggak kok perempuan gak ditindas, siapa bilang, itu kan jadi menutup diri gitu. Kita yang punya maksudnya dalam tanda kutip paham feminisme yang mungkin lebih humanis gitu ya, orang-orang itu tertutup dulu nih sama pikiran-pikiran seperti itu. Jadi jangan sampai kalau menurut aku sebenarnya kayak gitu sih. Jadi mungkin teman-teman lebih terbuka lagi gitu, jadi lebih nyari tahu lagi bahwa sebenarnya feminisme apa, dan boleh kok gitu ketika kita mengambil atau belajar sebuah gagasan itu gak semuanya kita serap gitu. Ada beberapa yang memang sesuai sama kita atau enggak ya balik lagi ke diri kamu. Cuma kan ya itu, kita mau coba bergerak buat dalam aku pribadi gitu ya, aku pengen Indonesia itu punya kebijakan yang konkret gitu untuk teman-teman yang memang di luar sana sebagai penyintas kekerasan seksual gitu. Karena selama ini kan belum ada banget gitu hukum yang memang berpihak ke perempuan gitu. Karena kayak kemarin tuh yang rame, lanjut ya sedikit, yang kemarin rame yang mau dinikahin sama yang memperkosa itu kan anak DPRD apa ya? Iya, itu kan gila, kayak membenarkan. Itu psikologisnya nggak bisa, ya ampun gitu. Coba kalau seandainya ada RUU PKS itu kan sudah termuat di situ gitu. Nah, miskonsepsi yang ada di RUU PKS itu nanti bisa dibahas lagi gitu. Aku pun pro RUU PKS, di situ aku dengan catatan gitu. Pasal segini itu tentang rumah tangga itu masih bias gitu. Silahkan dibahas lagi gitu kan. Dirapatin lagi sok gitu di parlemen. Jadi jangan kita menutup tapi kita nggak punya, maksudnya kita solusi konkret atau jadi mulai coba dulu deh masuk, baru teman-teman nanti akhirnya seperti apa kan yang penting ada diskusi sehat dulu gitu. Jangan langsung itu liberal nih si Sima gitu ya, feminis gitu sih. Jangan sampai, karena kalau bisa ngobrol dulu, karena selama ini kan kalian gak pernah ngajak ngobrol gitu. Jadi asal main tembak aja. Jadi aku gitu aja sih Mike. Jadi malah perdebatannya jadinya kayak perdebatan ad hominem ya, dia menyerang ke latar belakang Sima mungkin ya, atau mungkin mengkonotasikan Sima ke tadi ya kanan atau kiri gitu ya. Mungkin yang menarik mungkin studi kasus kita ya, studi kasus yang tadi mungkin Sima juga udah singgung.
ada seorang, mungkin teman-teman pendengar juga udah melihat beritanya ya. Rame sih, itu rame kok, di Twitter juga rame, di berita-berita juga rame, di TV juga rame. Menurut Mas sendiri sih gimana sih kalau kita melihat kasus seperti itu gitu, dimana yang satu ya mungkin kita udah tahu lah ya masalahnya apa, aku nggak perlu sebutin masalahnya gimana gitu kan. Menurut Mas sendiri gimana sih, atau jalan keluarnya, solusinya yang harus ditempuh gitu kan? Apakah harus melalui jalur hukum atau mungkin tadi melalui perdamaian, jalur damai gitu kan, atau gimana nih Sim? Karena jadi buah si malakama juga kan ya, kalau mereka ini sama-sama suka, mereka sama-sama mau gitu kan itu juga jadi bisa menjadi pembenaran gitu kan, pembenaran bahwa mereka ini dinikahkan aja deh udah gitu. Menurut Mas sendiri gimana nih? Nah, iya sebenarnya kalau konteks di sini kan perkosaan atau kekerasan seksual, ya perkosaan lah ya gitu, kekerasan seksualnya jenisnya kan banyak, salah satunya itu. Nah, di situ apa yang harus dilakukan? Yang pertama ya, nah yang ini nih, menurut aku yang sering banget orang-orang tuh salah tuh, kita tuh ketika ada si korban, menurut aku tuh kita tuh harus validasi dulu gitu si korban ini, karena tuh kebanyakan orang tuh ya itu mentalin dulu gitu kan. Menurut aku kita tuh validasi dulu, karena kan mereka tuh butuh butuh healing gitu. Mereka tuh kayak gitu tuh mungkin, nah kecuali dari awal yang tadi Mike bilang ada konsen gitu kan. Kalau konsen ya beda lagi, itu mah memang jalurnya udah ada konsen gitu kan. Nah kalau ini kan kasusnya memang perkosaan gitu, si perempuannya ini tidak mau gitu kan. Maksudnya emang tidak ada konsen di awal. Menurut aku ketika ada korban kekerasan seksual, yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita validasi dulu apa yang dia ceritain. Jangan menyangkal, baju yang lu pakai apa? Lu suka ya sama dia? Betul. Itu jangan sampai. Kalau menurut aku kayak gitu malah meruntuhkan mental gitu kan. Yang harus ini gitu. Aku tuh berjuang di sini untuk teman-teman aku yang seperti itu gitu, untuk mencoba ya kayak yang tadi itu anak-anak kecil yang kena kekerasan seksual, aku coba bantu gitu. Ini harus kemana nih gitu? Mau lapor ke Komnas Perempuan kan jauh gitu. Ini harus kemana? Itu tuh yang aku bantu dulu gitu. Ketika masyarakat awam ini, maksudnya masyarakat secara luas ini mengatakan, kamu sih gitu kan mau aja, kenapa diam aja, pakai bajunya sih gitu kan, makanya jangan dandan gitu. Itu menurut aku hal-hal yang salah gitu. Jadi pertama kali pokoknya teman-teman semua kalau misalnya dengar ada kasus kekerasan seksual, yang pertama kali teman-teman lakukan adalah validasi dulu si korban ngomong apa, karena itu dia butuh validasi gitu di saat itu. Kalian jangan nanya apa-apa, kalian iyakan dulu, dan nanti baru tanya-tanyanya itu nanti setelah mungkin mereka udah lega dan udah adem gitu ya, dia udah healing, itu baru kita tanyakan gitu. Kalau sekarang ya nggak bisa, mereka ditanyain macam-macam, jangan sampai. Iya, itu jadi perdebatan di publik juga ya, kalau ada masalah-masalah seperti itu, lu sih pakai baju kayak gitu kan. Lagian lu juga ganjen gitu kan, lagian lu mau juga. Nah itu karena itu juga emang yang salah dari pola pikir kita ya, kamuku gitu kan ya. Ya memang seperti itu ya, kita mungkin terlepas pribadi masing-masing pribadi ya, mungkin kita nggak tahu ya bagaimana gitu ya. Nah oke, mungkin kalau sudah kasus seperti itu memang validasi gitu kan, atau mungkin curhat ya, mungkin heart to heart gitu kan ya, terkait dengan siapa ya, mungkin cari orang yang mungkin seperti Sima gitu kan, yang mungkin lebih paham terkait dengan punya sosok keibuan yang lebih kan ya. Kalau memang langsung masuk ke jalur hukum, menurut Sima sendiri gimana nih? Kan yang namanya jalur hukum kan pasti ya banyak lah impact dampak-dampaknya kepada korban gitu kan ya, entah stereotip, stigmatisasi gitu kan, kemudian sanksi sosial gitu kan. Nah itu menurut Sima sendiri jadi serba salah dong kalau ada RUU kekerasan seksual ini gitu. Maksudnya jadi gimana Mike? Jadi kalau masalah yang tadi itu yang di anggota DPRD ya, kalau nggak salah ya, nggak ada konsen kan, nggak ada tektokan dulu gitu kan artinya. Nah itu kan Sima sebagai seorang aktivis gitu kan ya, mungkin hadir di situ kan sebagai penang gitu kan, bawa hawa adem gitu kan, sebagai seorang ibu yang diceritakan seperti itu. Nah mungkin ketika dengan adanya RU PKS ya, RU PKS ini kan konotasinya lebih dimasukkan langsung ke jalur hukum kan ya, iya kan, yang pelakunya ini gitu kan. Artinya kan ada ketakutan dong,
dari korban, ada ketakutan dari keluarga korban terkait dengan stigmatisasi itu, sehingga itu yang menyebabkan orang-orang atau korban-korban ini yang nggak banyak bicara seperti itu loh sih menurut aku. Jadi menurut Sima gimana? Ya sebenarnya kan itu biasanya tuh kalau kita lapor ke polisi, kalau sekarang kan ya itu stigma seperti itu kan karena belum ada RUU-nya nih gitu. Nah sambil kita kan karena RUU itu menurut aku masih lama banget ya disahkannya, karena dari tahun berapapun itu belum disahkan gitu. Sekarang baru masuk prolegnas lagi. Itu kita sambil kita sambil coba nih gitu pendekatan. Nah sekarang kan udah mulai naik nih bahwa ayo berani lapor gitu, ayo berani bersuara, speak up gitu kan. Jadi ketika kamu sudah speak up, karena sekarang belum ada hukum yang konkret, itu mereka masih kena serang gitu ya, masih ketembak gitu. Ketika udah ada hukum dan ketika dia udah berani, kan ini dia udah muncul gitu. Mungkin kalau misalnya tidak muncul ke permukaan, udah DPR udah bayar ke media semua jangan jadi sebarin gitu kan. Cuma kan sekarang itu udah muncul gitu. Nah ini menurut aku sebenarnya satu langkah lebih depan gitu ya dalam si anak ini memunculkan kasus. Jadi tuh biar pemerintah tuh semakin oh iya nih gitu, ada kasus-kasus seperti ini dan RUU PKS ini konkret dengan kasus yang seperti ini gitu, melindunginya seperti ini gitu. Jadi ini tuh sebenarnya jadi pelajaran juga gitu bahwa ayo speak up. Nah ketika speak up, nah kalau sekarang belum ada hukumnya kan jatuh juga tetap ya kan, tetap jatuh juga gitu, kalah juga gitu. Makanya ketika kita berani speak up dan ada hukum, justru itu menurut aku perempuan makin lebih berani makin gitu, lebih karena kuat ada ya. hukum. Jadi kalau sekarang kan masih lemahnya, mereka kenapa nggak berani bilang? Karena belum ada. Pernah ya waktu itu ada juga aku kasus gitulah, jadi dia itu dilecehkan, terus dia harus lapor kemana? Ke polisi, malah ditanya pakai baju apa, ditanya kamu suka nggak sama cowok gitu kan. Jadi bikin kita jiper, karena coba kalau dari RUU PKS kan itu tuh udah termasuk gitu pelecehan gitu, karena udah ada 15 jenis kekerasan seksual yang dimuat di RUU PKS. Itu sebenarnya yang kita coba perjuangkan gitu. Oke, Sim, thank you. Jadi teman-teman pendengar juga bisa lebih paham ya mungkin terkait dengan gerakan feminisme ini yang mungkin Sima juga dan aktivitas lainnya yang suarakan, dan sedikit banyak mungkin aku juga paham. Sebelumnya aku baca dikit doang sih, makanya aku lebih banyak diam di podcast ini. aku kalau itu maafin ya kalau aneh-aneh belit lah, aduh. Nggak apa-apa, ini ngertinya muncul dari seorang mahasiswa ya, seorang Sima karena emang tujuannya seperti ini, ingin tahu sebenarnya Sima itu pandangannya dengan isu ini seperti apa gitu. Oke, mungkin itu ya Sim, kita udah bicara 30 menit teman-teman, nggak kerasa ya 30 menit. Padahal banyak banget yang ingin aku tanyakan lagi gitu kan terkait dengan feminisme ini ke Sima terutama. Oke, mungkin kalau Sima boleh milih seorang perempuan, kodratnya tuh yang seperti apa sih gitu menurut karakter Sima gitu, yang Sima idam-idamkan, aku pengen jadi perempuan yang seperti ini gitu. Menurut Sima gimana? Seperti apa sih? Aku pengen jadi perempuan yang perempuan dalam tanda kutip. Perempuan itu seperti apa? Perempuan yang bisa memilih gitu jalan hidupnya gitu kan, karena sekarang masih banyak perempuan yang banyak di stigma gitu kan. Perempuan tuh nggak boleh sekolah tinggi. Aku pengen dengan sekolah tinggi aku gitu nantinya ya gitu, aku tetap bisa menjadi perempuan gitu. Aku tetap bisa tidak ada sekat gitu. Jangan dibedakan aku sekolah tapi aku nanti berkarir. Tapi aku tuh pengen aku perempuan nih, aku bisa berkarya, aku bisa berpendidikan, aku juga bisa ngurus anak. Betul. Aku juga bisa kok gitu men-treat suami aku bisa cari uang sendiri, aku bisa menghargai suami. Aku lebih pengennya kayak gitu sih. Aku bisa cari duit sendiri nanti nih gitu. Tapi aku juga bisa kok menghargai suami. Aku bisa nih pendidikan tinggi, aku bisa kok ngurus anak dengan baik. Aku bisa berkarir nantinya gitu, entah ya gitu. Tapi kalau seandainya kamu gitu, karena nanti udah konteksnya berkeluarga gitu, ketika kamu menyuruh aku untuk mengurus anak dan aku dijamin semua haknya gitu, aku juga bisa gitu ya menjadi perempuan yang seperti itu gitu. Tapi aku juga bisa nantinya untuk menjadi perempuan yang bisa berkarir dari rumah. Pokoknya aku pengen menjadi perempuan kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, itu Sima ya. Mungkin teman-teman mendengar juga ada yang sama-sama Sima atau mungkin ada yang berbeda. Mungkin bisa disuarakan dalam hati ya, aku ingin juga seperti apa gitu. Kalau perempuan ya, kalau kalian laki-laki ya
nggak usah gitu. Bahaya ntar. Sama satu lagi deh, ada nih, satu lagi dikit lagi Mas. Silakan. Sebenarnya kenapa perempuan seperti itu? Karena tuh kalau aku, prinsip aku yang kenapa aku jadi seperti ini gitu ya, maksudnya mempelajari seperti ini, karena nantinya kita itu tuh belum tentu 100% pasangan kita itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Jadi sekarang ini mumpung masih sendiri, kita usahakan semuanya gitu kan. Kita coba nih gitu untuk ya seandainya apa ya, finansial kita usahakan gitu, pendidikan kita usahakan, karena nantinya ketika kita tidak mendapat pasangan yang 100% sesuai dengan keinginan kita kecewa gitu kan. Padahal kan itu bisa kita usahakan sendiri gitu. Jangan nunggu antara suami gue yang kaya, antara suami gue yang berpendidikan. Jadi kita harus fight dulu sendiri, kita coba ada dulu. Persiapan gitu ya. Iya, nanti kalau seandainya gak sesuai pun suaminya, oh ya udah aku bisa menghandle ini gitu. Artinya bukan dalam artian merendahkan gitu ya, bukan dalam artian, tapi kita berjuang gitu kan, apa yang kita bisa lakukan gitu kan, ya kita lakukan gitu kan, selama itu baik buat kita gitu kan, selama itu dijamin hak-haknya oleh negara dan juga oleh agama gitu kan, at least kan juga berguna kan untuk kita masa depan gitu ya. Nah, mungkin ini yang menjadi masalah ya, problem, yaitu penerimaan atau pengakuan dari kaum maskulin ini ya gitu ya, itu harus bisa menerima gitu. Oke, itu ya teman-teman pendengar. Thank you banget Sim, kita udah bicara panjang lebar, banyak yang ingin aku tanyakan. Oke, aku juga kepada kepada pendengar, mohon maaf kalau ada dalam diskusi kita banyak sekali kekurangan. Kita bisa saling sharing lagi nanti mungkin di luar forum ini atau diskursus ini. Perbanyaklah teman-teman diskursus seperti ini dengan teman-teman kalian gitu kan, teman-teman perempuan kalian, teman-teman cowok kalian. Isu-isu apa sih yang berkembang di sini, yang sekarang berkembang gitu kan. Dan nanti mungkin berguna juga kan dari apa pilihan kalian, nanti kalian tuh bergeraknya mau seperti apa gitu kan. Artinya kalian juga jangan terlalu mengikuti arus gitu. Kalau terlalu mengikuti arus ya susah juga gitu, ntar kalian nggak punya pendirian gitu. Mungkin itu ya Sim ya. Thank you banget 30 menit waktu kita ngobrol. Ditunggu teman-teman tayangnya ini. Mungkin juga pasti tayang sih sebentar, seminggu atau mungkin berapa hari lagi, karena yang podcast lagi sibuk ya guys. Oke. Enggak, kalian udah lewat. Kita roasting BPM tuh kemarin. Iya nih aku lihat. Oke, gitu ya Sim. Thank you banget. Bye bye.